Setuju nek muda tadi kan? Oh, setuju. Fatihah tadi peluru. Hanya menolak wak ni tadi jemenya memang di sini kuakit jempolnya kan. Dan amun di pada kami Pak, amun dia lambat lah mulai satu kinanya kuda kan jadwal. Siapa katanya imam malam. Kan makai bebar di sini dia tinggi. Ai wak itu lagi. Lah berasa ni nak saling gael. Pasan tadi mulai dibaca galan tak kanu tadi kan. Kulau zubir bin nas malaikin nas ilayan tamasir ai dibaca galan wah itu katanya. Lama sekal kan. Allahu Akbar. Ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Ada pada kami itu, ini kendonannya masih kendonan bagi. Wairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Belagu pula yang jawab tu tadi kan. Ngapa? Kesal. Amalah kesal segala ada perhasiannya tadi kan. Nak kentutlah, perhasian ngagutlah. Banyak perhasian ini tadi kan. Oh, ada yang nginjan lo ini dikan. Dia nginjan di kalian nahan kentut itu. Oh, banyak. Makanya aku tadi dindang imam, belum keruan kan. Ama keruan tadi tambah panjang kamu, tambah kesal. Oh. Amali ini pembukaan tadi karena lah tinggi, dia tadi banyak yang dimakan di papat-papat ka pas ruko ni tadi umban lah anu ni tadi. Beluluk tadi kan ngenjal diambal nih tadi katanya. Ngawel kancenya di samping. Ambil lagi kan. Makanya jangan kenyang ige kan. Jangan kenyang ige. Ulang lagi kan. Kalau aku Bapak Ibu hadirin sekalian katanya Ustaz, mamana ka kalau berbuka lolo sunah Rasul dido gitu. Mamana aku minum air putih kudai kelantak makan seduduk. Maka ditulisan lagi juga. Udah makan kele pembukaan balik tarawih kele. Habis rezeki kita, tidak habis udah kan? Itu. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian rahimakumullah, kembali sampai ke mana tadi? Bukan, iman tadi sampai ke mana? Abu tadi. Aku ngetes kamu, Pak, tadi itu kan. Berarti paman Nabi saja nak lo mana lagi ya? Punaan Nabi. Lah bertemu langsung banyak manusia dengan para nabi dan rasul, akan tetapi tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita yang tidak pernah bertemu dengan nabi, kita yang tidak pernah bertemu dengan rasul, akan tetapi Allah pancarkan, Allah titipkan hidayah kepada kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tiketnya tadi adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita buktikan, kita realisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya setelah kita mengaku beriman, menjadi orang Islam itu syaratnya mudah, Bu. Mengucapkan 2 kalimat syahadat, ada saksi. Hanya dia lekuk ngaku baik kita menjadi agama Islam tanpa ada pembuktian pada rukun Islam yang berikutnya. Rukun Islam yang berikutnya adalah setelah kita bersaksi, maka kita melaksanakan sebagai bukti, yaitu ibadah sholat. Kemudian setelah sholat melaksanakan puasa kudai. Udah puasa bayar zakat, udah bayar zakat haji. Makanya apal rukun Islam itu gaya aja membagi dulu lah, mudah ngapal aja. Sama ibu-ibu nih banyak majelis taklim sini. Ibu-ibu majelis taklim ada. Makanya agak kau galak kau nyanyi kak. Rukun Islam itu ada 5. Pertama pondasinya. Apa pondasinya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi terus sampai ke haji. Ini banyak yang dihafal. Awak jemaah Islam dihafal rukun Islam, dihafal pula rukun iman. Itu kan. Inilah banyak pula yang ngade-ngade kan. Katanya berapa rukun Islam tuh? 8. Untuk. Jika
kelima buat rumah, keenam beli mobil, ketujuh berbini lagi, ke-8 naik haji. No jiku ngapa nih kapal 8 tuh? 5 jikut itu bukan 8. Caca lebih katanya neko tuh. Makanya nak belajar. Bapak Ibu Saudara sekalian rahimakumullah, belajar meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu nyila rapat ku kicika teladanilah jema-jema tua kita dulu, Mbak Inagi saking banyak ngaliran. Jangan kita mudah terpengaruh, dia tahu berjanggot panjang, berkumis tebal, berkemambai, bergamis tuh. Jangan mudah, Jangan mudah Mbak Inagi, bukan lagi 71 golongan lah, ratusan golongan Mbak Inagi. Ialah ku kicika Sutarmen ngaku Nabi Muhammad. Namanya Sutarmen. Namanya lagi natamuta dengan ngaku Nabi. Asyhadu an Sutarmen Rasulullah. Dede kalau kuat itu. Hanya masih banyak aja percaya, banyak pengikut itu. Amun Nabi Muhammad itu kan pas net. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lemah kan? Sama Sutarmen. Dede masuk. Nak entajwid kan itu payah. Masuk ke tajwid itu tuh payah kan? Nah, jadi maksud aku contohlah jemaah-jemaah tua kita, ulama-ulama kita di dusun sini, amun kita di dekruan tanyaka, ditanyaka, dituaka, termasuk kita melaksanakan bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan ini maka disebut juga yaitu bulan tarbiyah. Bulan tarbiyah. Ada bulan tarbiyah nyebutkannya kan, ada bulan ini bulan Quran, ada pula bulan sabar, banyak. Ini bulan-bulan ini yang nak dijajai sesiko di udah malam ini. Jadi aku samping-samping kadikat. Jadi malam ini termasuk adalah bulan tarbiyah, gitu kan? Indahnya kebersamaan dalam kehidupan belajar kita di dalam masjid ini. Kalau kita nak belajar, nak berguru, nak datang ke gurunya, deka sempat lagi karena kita lah punya banyak tanggung jawab dalam kehidupan kita sehari-hari. Jemaah bagi dulu hebat, Bu. Sepanjang aku keliling isi ceramah belum ada aku nganeng ye jemalah pacak ngaji ye bertajwid main lagi. Kena lah ngaji main lagi kan? Masih ngaji luluk ndong kutula. Lagu lamo, lagu bari. Olaika homol muhtadon. Gitu kan? Bayangin itu kan? Pamaro behat tijarotuhum. Itu kan? Hanya aku salut nian mang, terus terang mang, aku ngaji membagi dulu salut nian mang. Salut itu di mana? Karena dia dulu setelah dapat alif siko to kecak nian. Karena aku, Bapak Ibu anak sekalian, yang terbaik kita belajar tuh, belajar baca Quran tuh, ame kapaca makai turutan. Ame kapaca, ame dia tahu, maka ikro dia kang apa? Dia ikro daripada dia. Karena kelemahan ikro tuh, Bapak Ibu anak sekalian, dia keruan asal kata. Ngapa entah. Cengkit itu jawabannya. Kalau cuma turutan kan, ngapa? Alif dasa A. Alif dasa A, dasa bata, dasa ta, A, bata. Memalik lagi naik double. Ban, ben, bon, tan, ten, ton. Ngulang lagi anakom, bainakom, bana. Aana. Terus bayana. Terus sampai watamat. Terus dan seterusnya. Karena lah dikendonkan, makanya kalau lah dikendonkan tuh dia melekat dalam kehidupan. Makanya jemaah tua dulu sampai Mbak Inagi dia masih terkenang-kenang tertanam di dalam hati. Jadi empok dia golek gingan itulah hanya dibacanya saja, bukan jemaah pacak tajwid. Banyak jemaah Mbak Inagi pacak tajwid hanya dia kelah dibuka. Banyak Mbak Inagi dia pacak tajwid itu hanya dia pernah buka. Dia pernah ditampilkan di indak puluh dia.
Merasa entah lalu mana pukul. Karena tidak menjiwai. Kalau aku dulu balik ngaji, tanyaginya mana minta duit tu. Nak minta duit, nak belikan makanan, tes kedai. Nak makanan apa khabar katanya sabduka. Itu kata gimana? Memroda semartada setaba enda seba martaba. Nah katanya mereka. Itu bukan mudah minta duit dulu. Bukan mudah. Ba enda seba ba. Itu mem nonda sementa da seta anda sa minta. Jadi yang dulu itu makanya sampai saat ini aku tersentuhnya belum ada bu nek cuma umur katakanlah 40 ke bawah lah majelis taklim tu nek ngisi ngaji satu ngaji taning londong kutulah. Satu ngaji taning lu itulah pula. Nak miresnya ada pula karena udah membantah mungkin udah membantah ngadap ngaji aku udah tu ngaji waktu diteran dulu kan awak pabasyirum bima kuntum ta'malun mangka tegelincau itu kan tegelincau ngale pabasyirum bima tekentom ta'malun jika buat kuntum ai cek katanya ngapa laju ke tekintom tuh Bapak Ibu hadirin sekalian rahimakumullah. Mana lanjut kah? Agak aus-aus mah itu. Mana itu? Aku pegasakan baik apa tadi ya? Pegasakan baik. Ya zikir kedai. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ini adalah doa yang sangat bagus kita amalkan Bapak Ibu dan sekalian. Ndak udim subuh paling alap dalam ketika kita qobliyah subuh. Ya, alap benar doa ini dibaca. Ini adalah doa Nabi Ibrahim. Jadi hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi cukuplah Allah sebagai penolong dalam kehidupan kita. Ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sama kendon ini teringat nggak lagunya kamu tidak boh? Indung indung kepala lindung, hujan diudik di sini mendung. Anda siapa pakai kerudung, mata melirik kaki tersandung. Kalau jemaah tua dulu, aku masih tetap meneladani jemaah tua dulu sampai main lagi. Tertanam dalam hatiku, alangkah pintar jemaah dulu. Ngajari anak-anak, ngajari cucung-cucung. Nyila jiko, ngapalkah tentang ilmu tauhid itu cukup pula dengan nyanyian. Ngapalkah anak Nabi, ngapalkah bini Nabi, ngapalkah endong Nabi. Siapa nama anu bini Nabi? Ndek pertama. Siapa? Siapa namanya? Bini Nabi yang pertama siapa? Khadijah. Jadi masih nyanyikan lewat berjong dan lain sebagainya. Berjong masih pacar kamu berjong. Tadot pacar dia tadot. Doa minta hujan tadi. Doa minta hujan tadi. Itu. Itu anu tadi. Hujan kelat itu sampai itu kelat. Kalau doa ustaz tu cengki dikabulkannya malam ini. Ngampur lagi. Borong pelatuk pucuk pintu, mata langantuk, kopi lo metu. Itu kan. Gila itu. Bapak Ibu hadirin sekalian rahimakumullah. Hei. Mana? Dipikir-pikir ya. Aku pikir ya. Itu dia ngomong nih kan, baca.
Bapak Ibu hadirin sekalian rahimakumullah, kembali kepada tadi lo beragam telah maka kamu di dia tekan tuh. Amu anu dengar ai kamu. Ama aku nyanyi dikit, berjong dikit, senang di dia kira-kira. Amu di dia kaku logos ka. Berjong tu ilo. Asa kane nasihat. Misalnya alangkah panjang bulu tekian. Ilo dibuatlah tali bake. Kalau sembayang lagi digala, di dekat dapatlah seserge. Nyala deh. Nyala deh. Berjong boleh, nyanyi boleh, di dekat ngapa. Kalau kamu nangin aku nyanyi, ada di YouTube. Buka baik Ustadz Effendi PGA, banyak. Aku nyanyi Bidadari Surga. Ada di YouTube. Buka baik Ustadz Effendi PGA, jangan lupa like, subscribe, and comment. Ada banyak video-videoku banyak di sana nonton. Amun di ini mungkin 3 gigi tonton ke kamu ada di sana di YouTube. Hadirin sekalian rahimakumullah, kembali kepada tadi. Jadi kita iman. Nah, setelah iman tadi kita ambil keberkahan di dalam bulan Ramadan ini yang Allah janjikan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa mengharap pahala dan ridha Allah, maka akan diampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu. Amin ya rabbal alamin. Ini janji Allah. Siapa yang berpuasa kata Allah karena iman mengharap pahala dan ridha Allah, diampuni dari segala dosa-dosanya. Maka ini kunci malam ini. Kalau kita nak dapatkan itu, kuncinya jangan kita berjagal pahala dalam ibadah, tetapi puncak tertinggi dalam melaksanakan ibadah itu adalah mardatillah atau menggapai ridha Allah. Kalau kita ngejar pahala Bapak Ibu hadirin sekalian, nyilalah dalam kehidupan kita tidak berhasil sampai ke ujungnya. La'allakum tatakun tidak berhasil. Lah mana itu beda Ustaz? Kalau kita ngejar pahala, jangankah kita dalam melaksanakan ibadah puasa, kita berniat sajalah dicatat. Empai berniat sajalah dicatat. Inilah istimewanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lom digawekanlah dicatat, apakah lagi digawekan. Kalau perbuatan yang buruk, empai berniat, lom dicatat. Kudai kata kata malaikat, kalau ini istighfar kalau dalam sekian jam kalau. Ini indahnya menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dulu langsung dibalas, Bu. Kalau dulu langsung dibalas umat-umat terdahulu. Tetapi baginda Rasulullah SAW itu khusus umatnya teristimewa. Jadi empai niat saja kita lah dicatat. Nak terawih, empai niat lah dicatat. Apalagi lah digawekan. Akan tetapi amal ibadah aqimis salat kata Allah, dirikan salat, inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Keinginan di ujung ini lapa jadi deh mencegah perbuatan keji dan munkar ini. Ini pertanyaannya, seragi puasa ini, kalau kita berpuasa pasti mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi belum tentu diridhai Allah. Puasa kita berdagang, ngurangi timbangan, ridha tidak Allah. Puasa kita kemuncang saja kamu ngupat laki. Mana laki itu kan pembukaan laki dia terdekat. Kina bapang sianu. Berjinjatan, berat berambinan. Atau balik mbak tak terong, nyagu pula, cuka campur teri. Terus manjang-manjang bahas minyak ini tadi kan agak langka, bahas Presiden Jokowi, mbak terus ini manjang-manjang. Hanya bukan jema sini, jema di ibadah kami. Kalau kamu tersinggung. Jema di ibadah kami, gitu kan. Nah jadi Bapak Ibu sekalian, gapayara ridha Allah. Kalau Allah lah ridha, kan pahala dan segalanya tadi ngikut. Makanya rapat kukiceka, perbuatan baik itu belum tentu baik kalau tidak punya ilmu. Aku ndak ilok nang kamu bertetanggaan, misalnya kakang nih, ngulailah aku kikil liag ayam, keteng ayam, sayap ayam. Karena aku tadi nak ilok, karena aku tidak berilmu nih tadi kan, nak dibalas ilok pula mungkin kan. Kunjoka ngari beliau nih tadi damping rumah, kunjoka tadi belum tentu. Ngapa mungkin be pacai, maman katanya ngenjok liag keting. Bukan kami dah kelam maju daging katanya kan.
Padahal aku tadi ilo, nyari deh. Berarti belum tentu ilo, ndak ada ilmu. Kata Rasulullah kalau ndak ilo ngai jema tu ada ilmunya. Enjok kalah yang baik. Ini banyak di ide lah dia kemakanan lagi pisang lah bangai lah bubuk kulit. Lah tebucur-bucur banyak juga makan pisang. Amaruti tadi lah tengi. Empat itu ingat. Jadi perbuatan baik itu belum tentu baik kalau kita dia ilmu. Maka banyak pula baik lagi lambit ambit akaji memang di sini dia. Ambit akaji malah segala kecil kalau main lagi kan. Oh, aku ada kecil kaji. Kabatu ustaz am kapacak berjanggot katanya. Maka sunnah rasulnya. Nduk je ko mana dia mulana. Dia mulana je ko kan mana tini. Oh. Jadi banyak je main lagi. Makanya kita harus hati-hati. Makanya kita menjadi orang tua itu harus pintar main lagi. Manfaat bersyukurlah masih ada wak-wak kita ni masih tu ni ngerti tentang agama ni. Bersyukur kita karena banyak nian masa-Allah main lagi. Ada di YouTube tu main lagi kan hidayah Allah tu mahal. Ada Saifuddin Ibrahim. Apal Quran, rapas. Masuk agama lain jelek kapul Islam. Itu ama Allah lah marah. Balik ke dikit dia teringat lagi. Jangan-jangan enggak bini dia teringat lagi pula. Nah, maka kita belajar dan terus belajar. Jadi apa kuncinya tadi? Ibadah tadi menggapai redha Allah. Jangan benar kita berharap. Maka kata Abu Nawas itu, Abu Nawas itu Bapak Ibu hadirin sekalian seorang syekh, bukan pembohong Abu Nawas itu. Bacalah kamu, itu seorang guru tasawuf. Abu Nawas saja lah ahli ibadah, seorang syekh guru tasawuf, masih dia bermutiara bernyanyi kepada Allah Subhanahu wa taala katanya, "Ya Allah, aku di depan tas masuk ke dalam surga, akan tetapi aku tidak sanggup masuk ke dalam neraka." Itu artinya kan? Nah, Abu Nawas saja lagi masih maluan ahli ibadah, maka kita sembahyang sesekali nyala kajimu pula. Masalah ka batu, tunjuk tu digo-igo kadiket. Ada kan? Enggak ada ilmu. Hablum minallah, Bapak Ibu hadirin sekalian, hablum minannas dan hablum minallah. Perbuatan kita nih. Kalau hablum minallah itu wajib belajar. Hablum minallah itu wajib belajar. Kalau ibadah kita tanpa adanya ilmu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus ada dasar. Kita misalnya nyelalul ini kan atahiyatul. Amun kita diajarkan itu isan di jematu dulu mantap tulah dia nak menang. Ini banyak menau-menau karena dia punya ilmu. Ngina di sana berugak ngewe. Hai kata kita ngapa sekal mak ugak-ugak pula ni kita kan. Dia kenal lo itu pak. Nek cuma tu ada dalil. Ada pula nek dia satu ni cio tinggi cowot katanya tinggi benar. Ada pula nek maju mundur. Ada dia nengkolong. Kita dang banyak rupuan pula kan. Cengki seraging rupuan aku lesu kayak itu kan. Nengkolong pula ni kita kan. Ada pula nih di pada kami itu lebih gawat numpang ke balung jema. Jika ngapus sangka kawan numpang ke balong saya anu aku ni lalamu isan kecil aku ni sembayang. Dia tata tayagi balong ko ni. Itulah ke numpang balong jema. Jika sombong bola sokong aja kau. Jadi kunci ibadah tadi Bapak Ibu sekalian yaitu menggapai mardo. Kalau nanya ke pahala mudah bo. Jual ke kebun, njuk ke panti asuhan. Dapat besar, positif besar pahala. Hanya belum tentu Allah redo. Lah cengki nek di redo, cengki bini kamu. Tapi dengar, katanya apa dulu kak jelengan. Jelas dia. Nah, jadi maksud aku Bapak Ibu hadirin sekalian, harus punya ilmu. Dan untuk hablum minallah ini kita benar-benar harus benar-benar berguru, harus benar-benar melaksanakan ibadah itu dengan ilmu pengetahuan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian
diwariskan kepada para sahabat, diwariskan kepada para tabi'in, diwariskan lagi kepada ulama, al-ulama warasatul anbiya wal mursalin, kemudian diwariskan lagi para guru-guru kita termasuk jemaah-jemaah tua. Maka kita bersyukur kepada orang-orang tua kita, masih ada para alim ulama, masih ada ustaz dan lain sebagainya untuk mengarahkan kita menuju redha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sekali lagi, subhanallah. Illa billahil aliyyil azim. Itulah Ustaz Nacala, kamu ibadah, aku ibadah pula. Nacala, mana terus ini? Jangan terus-terus saja ini. Jemaah kita ni kadang-kadang di belakang ni ngeri. Duduk kita labag lagi di rumah kan. Dasar kita pula dia berperasakan. Kata, oi kuda minum kuda air empai nanti dia. Lama lagi, anda dia tertib, duduk aja kan. Dia ada terus katanya kan. Akhirnya dia, aku anggau tadi. Dia kadang tadi kumpak letai kambing. Di dalam bulat, satu keluar beneran. Terus. Nah ini dikit lagi. 10 menit lagi, jam berapa gini? 10 menit lagi ya. Nah, aku takut ibu-ibu ni kan, dia ni nak bangun jam 2. Banyak gawe ini kan. Hadirin sekalian rahimakumullah, kembali kepada tadi. Jadi menggapai untuk melaksanakan ibadah puasa itu kita dapat nilai tertinggi adalah menggapai redha Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kita melaksanakan ibadah puasa, maka ibadah puasa itu keinginan yang paling ujung daripada Allah Subhanahu wa taala sampai kepada ujung itu tidak lain agar kita menjadi manusia yang benar-benar sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjadi manusia yang bertakwa, yaitu la'allakum tattaqun. Karena tidak ada orang yang mulia di hadapan Allah terkecuali orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Allah di mandang bezak tinggi abang, hidung abang bezak tinggi je menjadi de. Nak mandang kaya, nak mandang baju banyak di de. Tetapi yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah nilai ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita takwa mendapatkan ketakwaan itu, maka sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan itu kita kecai hasil daripada melaksanakan ibadah puasa itu, kita kecai, kita pelihara, kita pupuk dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai ibadah yang kita laksanakan itu lolo ibadah jemegila. Keruan ibadah jemegila. Puasa ni Bapak Ibu hadirin sekalian, para ulama itu mengumpamakan yaitu membuat baju. Pertama isan dikapas menjadi benang. Benang tadi disulam menjadi dikain. Disusun jadilah dasar, jadilah kain. Setelah jadi kain, dibuat kudai motif. Dibuat motif, dirancang, jadilah baju. Setelah jadi baju, bukannya dipakai, bukannya digosok, bukannya dicebalkan. Dicebalkan, dihancurkan. Itulah puasa kita banyak tuh. Dijaga. Tuh pun yang cebalkannya tadi, nyilalah ketika kita bulan setelah raya, kita nyela terlena dengan hawa nafsu kita. Terlena dengan hawa nafsu. Padahal di dalam bulan Ramadan ini pendidikan kita, tarbiyah kita. Berapa rakaat kita tu tadi? Isan di Isa, Pak. Ada 20. Apa 22? Isan di Qobliyah kapo tu tadi kan? Sampaian tu tadi.
Banyak juga pokok kan. Jadi kalau kita sembahyang, berarti amallah banyak lo itu bagi kita. Kalau kita di rumah nak melaksanakan ibadah solat isya itu enteng bagi kita. Yalah tidak? Karena kita lah biasa nggak hal-hal ni banyak hal itu. Makan baik itulah pula kan. Makan tadi terukur dengan baik. Ngapa? Karena kita lah diajarkan puasa dalam puasa 1 bulan penuh, yaitu 1 hari penuh menahan haus dan dahaga. Jadi hasil di dalam bulan puasa ini jangan sampai rusak. Ini dia satu dem rayu asing mencret. Nek dia kelas sembahyang bertahun-tahun tu kan masuk masjid pula dulu sekali pula dia takbiran. Allahu Akbar Allah. Kata jemu saput itu si woi lah nemani gengi ku pindang itu. Lah dia tata lagi. Rusak gara-gara rayu. Aku banyak nian pak. Aku kan ngobati jemu pula bu. Aku kan jadi jemu banyak.